Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, umat kesayangan Tuhan dimanapun kita berada, baik yang ada di rumah atau dimanapun kita berada. Baiklah kita memuji dan menyembah Tuhan, karena kita percaya Dia Raja di atas segala raja, Dia Allah yang berkuasa di atas segalanya. Mari bersyukur kepadanya. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau mengurapi setiap kami, telinga kami dan hati kami, sehingga apa yang kami lakukan hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita memuji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari bersorak buat Tuhan. Kita katakan sama-sama, bersyukurlah kepadanya, amin. Pujilah Tuhan. Yes, semua.
bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, yuk sama-sama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kiranya sukacita surga memenuhi kita semua pada pagi ini. Amin. Puji Tuhan. Langit dan bumi memuji Tuhan. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Sungguh Engkau tahu Tuhan. Amin. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku.
Kau tahu tak ada yang tersembunyi lebih dari kata, lebih dari kata. Kau tampung air mataku hanya padamu. Ku bersenang, Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Engkau setia Tuhan. Haleluya. Amin. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan, Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia Tuhan, Kau setia. Saya undang hambanya sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya raya basiki, ya raya labashika, raya labashaka, raya lamu. Ya raya labadaka, raya labasiki, ya raya lamu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Bapa raya labasiki, ya ramu. Engkau yang ada sampai hari ini buat hidup kami. Kami hidup hanya karena Engkau, hanya anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami buka hati kami untuk kebenaran-Mu. Berbicaralah Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Nama Tuhan, selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang dikasihi. Dimanapun saudara berada, hari ini
Kita memasuki minggu yang ketiga di tahun 2021. Ya. Selamat tahun baru buat jemaat Tuhan di tempat ini, di GSJ Raja Wali. Dan juga buat semua pendengar pagi hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri kepada kita, walaupun kita belum bisa bertemu muka dengan muka, ya, seperti waktu-waktu sebelum pandemi. Tetapi kita bersyukur Tuhan beri kesempatan kita mendengar firman-Nya melalui kemajuan teknologi. Dan pagi hari ini, di mana saya ingin mengajak kepada kita, setiap kita, dalam tahun 2021 ini kembali, mari kita awali hari-hari kita di dalam dalam tahun ini. Mungkin tahun lalu kita pernah mengucapkannya, tetapi tahun ini kembali kita buat komitmen kepada Tuhan untuk mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Amin. Ya, dikatakan firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang Paulus katakan di dalam kehidupannya, di mana dia ingin mengenal Tuhan dalam segala aspek kehidupan Tuhan, baik dalam kebangkitan, di dalam segala penderitaan Tuhan, dia bisa mengerti bagaimana. Dan saudara, bagaimana juga kita bisa mengikuti seperti apa yang Paulus katakan. Itu sebabnya firman Tuhan dalam kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, Hosea katakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada musim yang mengairi bumi. Hosea mengajak kita mengenal Tuhan. Dikatakan marilah mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bukan cuma sekedar kita tahu siapa Tuhan, ya. Tetapi saudara, dikatakan kalau engkau ingin kenal Tuhan, berusaha sungguh-sungguh. Ada satu usaha. Kita nggak cukup jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, hanya datang hari Minggu ke gereja, ya, atau hanya mengikuti ibadah online saat ini, begitu. Tetapi saudara, kita harus punya persekutuan pribadi secara sendiri, waktu pribadi dengan Allah. Di mana saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikata berusaha sungguh-sungguh, kita harus baca firman-Nya. Itu sebabnya kenapa gereja kita GSJ mendorong setiap jemaat untuk membaca firman Tuhan, untuk setiap jemaat berdoa, memberikan waktu buat Tuhan, karena ini adalah surat cintanya Tuhan. Firman Tuhan adalah surat cintanya Tuhan. Kita bisa mengerti akan isi hati Tuhan. Saudara, kita tidak cukup hanya dengar dari khotbah-khotbah. Kita tidak cukup dengar pada waktu kita datang ibadah, tapi kita perlu menyelidiki. Dan di saat itulah kita minta Tuhan, Roh Kudus berikan hikmat kepada kita untuk kita mengenal kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mengenal Tuhan dengan sungguh dalam perjalanan kehidupanmu, ya, di mana di dalam tahun 2021 yang kita masuki ini, ya, kita juga belum tahu, ya, kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Setiap orang memasuki tahun baru dengan harapan-harapan baru, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan mereka masuki. Tahun yang lalu telah kita lewati di dalam masa pandemi yang juga tadinya kita tidak pernah pikirkan. Itu telah kita lalui sejak bulan Maret yang lalu. Kita mendapat PSBB dari pemerintah.
Lalu kemudian sekarang hari-hari ini pun kita juga sedang diperketat lagi, ya saudara. Tetapi kalau engkau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, apapun yang sedang terjadi tidak membuat engkau menjadi takut, karena engkau tahu ada Tuhan bersamamu. Ada janji Tuhan yang dikatakan di sini. Kalau engkau mengenal Tuhan, dikatakan Ia pasti muncul seperti fajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau mengenal Tuhan dengan sungguh, maka engkau tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang pasti. Karena apa dikatakan Ia muncul seperti fajar, yaitu fajar itu seperti matahari pagi. Waktu engkau bangun, waktu engkau lihat ada sinar yang masuk di kamarmu, engkau tahu pagi itu sudah datang, ada matahari yang bersinar hari itu. Maka disitulah menunjukkan bahwa Tuhan masih memberi kehidupan kepada kita. Amin. Ya, dan saudara, itu janji Tuhan, dan Dia selalu ada. Dan dikatakan Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Dan hujannya adalah hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hujan yang dinantikan oleh para petani. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hujan yang seperti ini menjadi hujan suatu pengharapan. Karena dikatakan di sini mengairi bumi, memberi kehidupan kepada tanam-tanaman yang sedang ditanam oleh para petani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, Tuhan katakan di dalam Hosea 6 ayat yang ke-6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara, memberi persembahan itu bagus dan itu baik, karena kita harus mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan kita memang Tuhan yang kaya, saudara, tapi pekerjaannya ada di muka bumi ini, dan kita menopang pekerjaan Tuhan dengan uang, dengan berkat yang Tuhan beri kepada kita. Tetapi saudara, Tuhan tidak hanya butuh uang itu, karena uang itu dari Dia. Yang Tuhan inginkan adalah kehidupan saudara yang sungguh-sungguh. Bagaimana saudara menyerahkan kehidupanmu, bagaimana engkau mempergunakan hidup ini dengan benar, sehingga pada akhir hidupmu engkau tahu engkau mengakhirinya dengan baik. Ya. Banyak orang saat ini yang takut mati di tengah masa pandemi ini. Tetapi tahukah saudara, tanpa sadar, ya, manusia juga sebenarnya takut hidup. Itu sebabnya banyak manusia yang seringkali menyia-nyiakan hidupnya karena tidak mengerti apa arti dan tujuan hidupnya. Dan saudara, di sini firman Tuhan katakan, bagaimana kalau kita kenal Tuhan, menyukai pengenalan akan Allah. Kalau engkau kenal Allah dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan mengerti bagaimana engkau menggunakan hidupmu bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Paulus katakan di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, ya, dan dikatakan dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi saudara, kalau saudara mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara akan mempergunakan hidupmu dengan sebaik-baiknya, dan saudara menggunakan hidup ini untuk menjadi berkat, untuk memberi buah bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Amin. Ya, dan dikata firman Tuhan di sini, Tuhan menyukai kasih setia. Waktu engkau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan tetap setia kepada Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mengenal Tuhan,
engkau hidupmu di dalam takutmu kepada Tuhan, bukan takut karena kesalahan-kesalahan, takut dihukum, bukan, ya, tapi karena engkau hormat akan Dia. Ya saudaraku, bagaimana engkau bisa begitu menjadi intim dengan Tuhan? Saya punya anak, ya. Bagaimana anak-anak saya juga begitu mengasihi saya, dan karena dia mengenal saya, dia tahu bagaimana caranya bisa mendapatkan sesuatu dari saya, karena dia mengenal saya, bagaimana kata-katanya yang baik, kata-katanya yang manis itu bisa menyenangkan hati orang tuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga ingin kita selalu datang kepada Dia, mencari kepada Dia. Dan firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Amos, di dalam Amos pasal yang kelima ayat yang keempat, carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan ayat yang keenam, maka kamu akan hidup. Supaya dikatakan di sini bagaimana dalam kehidupan keluarga Yakub, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Cari Tuhan dengan benar, sehingga saudara, di dalam ayat yang kelima di situ Tuhan menasihatkan Nabi Amos kepada bangsa Israel, jangan mencari, dikatakan jangan kamu mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan pergi menyeberang ke Beersheba. Artinya di dalam pengirian kita kepada Tuhan, di dalam pengenalan kepada Tuhan, jangan kita berpaling ke kanan atau ke kiri, tapi kita fokus kepada Tuhan. Kita mencari pertolongan hanya kepada Tuhan. Dan di dalam itu semua maka kita bisa mengerti kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, datang kepada Tuhan, firman Tuhan dikatakan di dalam hal ini, karena engkau mengenal Dia, di dalam saat apa yang terjadi dalam hidupmu, engkau bisa berseru kepada Tuhan. Karena di dalam pengenalan kita kepada Tuhan ada keselamatan. Yoel pasal yang kedua ayat 32, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pengenalan kita kepada Tuhan membawa kita, menuntun kita pada keselamatan. Saudara akan berjalan di dalam jalan pimpinan Tuhan, Roh Kudus yang menghidupi di dalam hidup kita, menuntun kita sehingga kita bisa berkenan kepada Tuhan, menjauhi segala kejahatan, apa yang Tuhan tidak mau. Ya, dalam tahun 2021 ini, biarlah hidup saudara, kita mau menata kehidupan kita lebih lagi menjadi berkat. Ya, kita memang menyadari hidup kita saat ini hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena usaha kita. Keselamatan kita bukan karena perbuatan baik kita, tetapi anugerah Tuhan. Namun di dalam keselamatan yang Tuhan beri, kita harus mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Di dalam pengenalan kita kepada Tuhan, kita harus mengerti apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau. Itu sebabnya tadi dikatakan, kalau Tuhan bilang jangan pergi ke Betel atau ke Gilgal, artinya Tuhan mau waktu engkau cari Tuhan, ya, engkau tidak diragukan oleh keadaan-keadaan di dalam dunia ini. Masalah yang menghimpit hidupmu, persoalan-persoalan ada. Ya saudara, selama kita hidup itu memang ada dalam hidup kita. Tetapi kalau engkau tahu kepada siapa engkau datang, ya, maka engkau tidak menjadi khawatir, saudara. Firman Tuhan katakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, ya, karena Dia sudah bertindak. Waktu engkau mengenal Tuhan dengan sungguh, saat engkau ada di dalam kesulitan, di dalam sakitmu, engkau tahu bahwa, apa saya boleh katakan, itu semua Tuhan izinkan, bahwa Tuhan ingin engkau naik kelas. Ya saudara, tidak salah. Ya saudara, pada waktu engkau mengalami sesuatu, engkau tanya sama Tuhan. Ya, seringkali juga manusia pada waktu mengalami sesuatu, Tuhan kenapa aku alami ini, kenapa aku alami itu.
Itu nggak salah, itu seperti suatu jeritan dari hati saudara. Tetapi kemudian ketika saudara menyadarinya, dan saudara tahu saudara adalah anak Tuhan, segera saudara datang kepada Tuhan. Dan saudara katakan kepada Dia, Tuhan, aku tahu ini jadi hanya karena Engkau izinkan terjadi. Dan Engkau tidak membiarkannya. Engkau ada bersama dengan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu engkau menyadari akan hal itu, maka apa yang engkau alami tidak membuat engkau menjadi tawar hati, tetapi itu membuat engkau menjadi lebih lagi dekat dengan Tuhan. Dan di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, ketika orang nggak tahu kenapa ini terjadi, tetapi engkau sebagai anak-anak Tuhan tahu semua ini jadi atas seizin Tuhan. Engkau mengerti akan hal itu, membuat engkau menjadi menggunakan hidup ini dengan waspada, ya. Engkau akan jaga, sebagaimana dikatakan, jaga kebersihan, jaga segala sesuatu. Tetapi dalam semuanya itu engkau dapat menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini saya ingin engkau tidak sekedar hanya tahu Tuhan, tetapi engkau bisa juga merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupanmu, dalam pengenalanmu kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Pemazmur katakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa yang kau alami pagi hari ini? Mungkin ada di antara kita hari ini yang kehilangan pekerjaan. Tapi saudara, jangan buat itu menjadi akhir dari hidupmu. Ketahuilah dalam hal itu bahwa Tuhan ada dan Tuhan akan tolong. Minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan memberikan inovasi-inovasi baru dalam hidupmu. Ya, ada talenta-talenta yang akan Tuhan bukakan kepada engkau. Ya, dan di tengah masa pandemi ini saya juga melihat bagaimana anak-anak Tuhan berikan ide-ide yang tadinya tidak bisa melakukan sesuatu, ya. Dan Tuhan buka jalan. Waktu dia bertanya, Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Dia bisa menjadi seorang yang membuat kue dengan baik. Dia bisa membuat apa ya saudara, saat ini kan orang perlu ya masker, ya, dan Tuhan kasih ide itu dengan talentanya yang sedikit. Dia gunakan itu, dia bisa menjahit, lalu dia bisa membuat masker, ya. Dan di situ ada hal yang Tuhan berikan waktu kita duduk diam. Firman Tuhan katakan di dalam tinggal diam ada kekuatan. Di dalam tinggal tenang di situ ada kekuatan, sehingga saudara, waktu engkau kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberikan sesuatu yang baru, sehingga dikatakan di dalam kitab Ratapan bahwa rahmat Tuhan setiap hari baru, kasih Tuhan setiap hari baru, yang membuat engkau semakin dekat dengan Dia. Haleluya. Dan pagi hari ini, waktu engkau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kehidupan itu menyertai engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel dalam perjalanannya, dia dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir. Musa menuntun mereka, Musa membimbing mereka, tetapi pengenalan mereka kepada Tuhan hanya tahu saja, tetapi mereka tidak mempunyai pengenalan yang dalam, sehingga sedikit-sedikit, sebentar-sebentar mereka mengeluh kepada Tuhan. Tapi saudara, kasih Tuhan tidak pernah berhenti buat mereka. Dan sampai hari ini kita tahu bangsa Israel tetap adalah umat pilihan Tuhan, ya. Dan saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia, karena iman kita, di mana kita percaya, seperti kita percaya kepada imannya Abraham, kita juga menjadi orang-orang pilihan Tuhan, dan Tuhan mengenal kepada kita. Jangan pernah takut saudara, di dalam langkah-langkah kehidupanmu. Dikatakan di sini, saudara, bagaimana waktu kita
mengenal Tuhan, datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Dikatakan dalam kitab Sefanya pasal yang kedua ayat yang ketiga, carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Ya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kita mengenal Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sifat-sifat Tuhan dikatakan di sini, Dia memberikannya kepada kita. Keadilan dikatakan itu milik Tuhan, kerendahan hati jadi Tuhan mau. Ya, hidup kita juga dikatakan carilah keadilan, kerendahan hati, dan dikatakan mungkin engkau akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan di dalam pengenalanmu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semakin intim, semakin dekat. Mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Dia. Dan saudara akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan pada harinya, pada akhirnya saudara, bagaimana engkau hidup di dalam berkemenangan, sukacita yang Tuhan beri. Dikatakan di sini, ya, bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan membuat hidup kita menjadi hidup yang lebih berarti. Pagi hari ini, semua jemaat Tuhan yang dikasihi yang ada, jangan pernah takut dengan apa yang sedang terjadi. Ya, ingat hidup kita adalah hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan Tuhan mau gunakan hidup di dalam kehidupan ini dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Pengenalan kita benar sehingga kita tidak mudah menjadi orang yang gampang kecewa. Ya, kita tidak menjadi orang yang gampang meninggalkan Tuhan karena persoalan atau karena sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Dan saudara tahu bagaimana saudara menggunakan waktu saudara mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memimpin saudara menggunakan setiap berkat-berkat yang Tuhan beri untuk menjadi berkat juga bagi orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Buka hidupmu kepada Tuhan. Dan alami Tuhan dalam kehidupanmu setiap hari. Sehingga pada akhirnya Paulus katakan, aku menjadi semakin serupa dengan Dia. Tuhan menolong kepada kita sekalian saudara pagi hari ini. Berikanlah hidupmu kepada Tuhan. 2021, buatlah komitmen mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Dalam pengenalannya ada hidup. Di dalam pengenalan kepada Tuhan ada keselamatan. Di dalam pengenalan kepada Tuhan, Dia memberikan ide-ide baru kepada kita. Di dalam pengenalan dan keintiman kita dengan Tuhan, kekuatan yang Dia berikan kepada kita untuk hidup kita bermakna, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini Bapa, hamba berhenti bicara sampai di sini. Tapi Tuhan, Kau bicara kepada setiap anak-anak-Mu, membuat mereka mengerti Engkau, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pengenalan kepadamu Tuhan membuat anak-anak-Mu semakin dekat dan erat dengan Engkau. Bahwa setiap jemaat-Mu pagi hari ini dapat merasakan pelukan kasih-Mu. Hamba berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kalau ada yang saat ini keluarga mereka mengalami COVID-19, Tuhan Engkau hiburkan mereka. Ada pengharapan di dalam Tuhan, dan Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan mengasihi mereka. Mereka tetap berharga di hadapan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti bicara, tapi Roh Kudus terus berkata-kata. Berkati jemaat GSJA Raja Wali di tempat ini Tuhan. Engkau tolong Bapa. Berkati Tuhan Ibu Gembala, beri kesehatan. Berkati para pengerja. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semuanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita percaya bahwa dengan firman Tuhan yang telah disampaikan, kita diberkati oleh Tuhan. Kiranya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih juga kepada hambanya Ibu Pendeta Egawati yang telah menjadi berkat bagi kita di pagi hari ini. Saatnya kita mendengarkan pengumuman. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, persembahan P1000, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, dan persembahan sulung, silakan datang ke gereja. Gereja buka setiap hari pukul 7 sampai pukul 10. Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari tidak sempat datang ke gereja, bisa juga ditransfer ke rekening gereja BCA 5890134 atas nama GSJA Batu Tulis Raja Wali. Terima kasih kepada semua jemaat Raja Wali yang setia memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di Raja Wali. Dan ada tambahan pengumuman doa bersama setiap hari Senin melalui Zoom pukul 7 malam. Link Zoom akan di-share di grup info gereja dan mungkin ada beberapa juga di tempat lain, di grup lain. Sekian info kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita mengakhiri ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati aku. Daerahku
Demikianlah kami percaya kepada Engkau ya Tuhan Allah yang hidup. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang memberkati, menjaga dan melindungi kami. Kami mengucap syukur di akhir daripada ibadah kami pada hari ini. Dari awal pertengahan hingga selesai, boleh berjalan dengan lancar semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan semuanya adalah perintah dan firman-Mu yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Karena satu tujuan dalam hidup ini Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami juga percaya bahwa ketika kami melayani Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan telah terlebih dahulu melayani kami, melakukan yang terbaik bagi kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menjadi berkat di tengah-tengah kita semua. Kiranya Engkau Allah yang memberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan yang dari Tuhan, dan umur yang panjang Engkau anugerahkan bagi hamba-Mu, sehingga dimanapun Ibu Pendeta Egawati berada, nama Tuhan dimuliakan dan bisa jadi berkat. Kami juga semua Tuhan yang telah melayani Engkau, kami percaya bahwa Tuhan lebih dulu telah memberkati kami. Sekalian kami nanti Tuhan akan berpisah satu dengan yang lain di tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami di perjalanan kami, setiap kami. Kami juga berdoa bagi umat-Mu, GSCA Batutul Seraja Wali secara khususnya, dan bagi semua yang menonton online ini Tuhan. Sekiranya ada di antara mereka yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, mereka boleh menjadi sembuh oleh bilur-bilur-Mu. Kami berdoa jika mereka ada beban berat Tuhan, kami percaya Allah kami yang turut merasakan apa yang mereka rasakan pada pagi hari ini. Engkau memberikan mereka punggung yang kuat untuk menanggung beban mereka. Jadilah kami tekun, jadilah kami kuat Tuhan di dalam Engkau, karena kami sungguh-sungguh mau mengenal Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau menyentuh setiap hati umat-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa dan mujizat-Mu boleh terjadi. Kami berdoa bagi keluarga yang retak pada pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang menjadi pendamai di antara mereka, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih, perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, dan damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Mari orang percaya katakan bersama, Amin. Bapak terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikianlah ibadah online kita pada hari ini. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan, dan kami berharap bahwa sukacita Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa pesan Ibu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Sampai ketemu di ibadah onsite kapan Tuhan izinkan kita bisa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.